Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton video saya pada kesempatan kali ini. Saya di sini akan menampilkan sebuah video untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Sumber Daya Manusia, Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, judul pembahasan yang akan saya bahas yaitu tentang perekrutan SDM atau sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Halimut Syadia. Saya dari kelas Regular Plus atau kelas Weekend, dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921502999. Di sini dosen pengampu saya yaitu Dr. Andes Sugeng Prayitno MM beserta Dr. Andes Raymond Napitukulu MM. Di sini sebelumnya saya akan bahas terlebih dahulu yaitu pengertian dari perekrutan. Perekrutan adalah proses penarikan atau pencarian sejumlah calon karyawan yang berpotensi dengan mendorong untuk mengajukan lamaran dan perusahaan dapat menyeleksi orang yang paling tepat mengisi lowongan kerja yang ada. Di sini ada hambatan-hambatan dari perekrutan. Yang pertama yaitu kebijakan organisasi atau organization policy. Yang kedua yaitu perencanaan SDM atau sumber daya manusia atau human resource plan. Yang ketiga affirmative action plan. Yang keempat kebiasaan perekrut atau recruiter habits. Yang kelima kondisi lingkungan eksternal atau environment condition. Yang keenam persyaratan jabatan atau job recruitment. Yang ketujuh biaya penarikan atau cost. Dan yang terakhir yaitu perangsang atau insentif. Di sini hambatan-hambatan yang pertama yaitu kebijakan organisasi. Kebijakan promosi dari dalam merupakan arah tindakan dalam usaha penempatan atau pengisian jabatan yang kosong. Yang kedua, kebijakan kompensasi atau berupa gaji, upah, tunjangan kesehatan, fasilitas kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebijakan status pegawai yaitu kebijaksanaan untuk menggunakan tenaga kontrak. Dan yang terakhir yaitu kebijaksanaan penarikan tenaga lokal seperti lokasi perusahaan berada. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia difokuskan untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia pada masa datang untuk memperkirakan berbagai program dan kebijakan yang akan membantu proses perekrutan. Yang ketiga yaitu hambatannya yaitu affirmative action plan. Affirmative action plan adalah tindakan yang harus menyesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, seperti tidak diperbolehkan mendiskriminasikan calon pegawai berdasarkan jenis kelamin, jenis etnis, agama yang dapat menghambat penarikan pegawai yang paling berpotensi. Selanjutnya adalah hambatan yang selanjutnya adalah kebiasaan perekrut. Kebiasaan perekrut adalah kebiasaan dilakukan ketika melakukan proses perekrutan pada masa lalu. Kebiasaan ini dapat meningkatkan keahlian seorang perekrut, tetapi kebiasaan yang salah akan terulang kembali secara sistematis. Hambatan yang selanjutnya yaitu kondisi lingkungan eksternal. Kondisi lingkungan yang menyangkut faktor-faktor tenaga kerja seperti pengangguran dan tingkat persaingan. Jika kondisi pengangguran rendah atau nol, maka perusahaan akan sulit mendapatkan tenaga kerja. Tingkat persaingan yang tinggi menyebabkan perusahaan lain yang sejenis menginginkan jenis tenaga kerja yang sama. Hambatan yang selanjutnya itu persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan yang ditentukan untuk menjadi landasan dalam proses perekrutmen dapat atau tidaknya menunjukkan hubungan yang kuat dengan unjuk kerjanya. Misalnya, jabatan yang menekankan pada tingkat pendidikan dan keterampilan, persyaratannya kemampuan berkomunikasi dan sikap terhadap pekerjaan. Selanjutnya yaitu biaya penarikan. Biaya yang diperlukan untuk proses penarikan sangat besar, bisa saja lebih dari yang dianggarkan perusahaan. Jika tenaga kerja yang akan ditarik sedikit jumlahnya dan tempatnya tersebar, maka perusahaan harus memuat iklannya di berbagai media. Hambatan yang selanjutnya yaitu perangsang. Perangsang atau insentif diberikan agar para calon tertarik untuk menjadi pegawai perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan berbagai kemungkinan perangsang lain yang dapat meningkatkan ketertarikan calon pegawai. Di sini langkah-langkah perekrutan. Yang pertama yaitu penentuan jabatan yang kosong, yang kedua penentuan persyaratan pekerjaan, dan yang terakhir yaitu penentuan sumber daya dan metode perekrutan. Di sini ada metode perekrutan sumber internal. Kelebihannya yaitu lebih murah, lebih cepat, waktu orientasinya lebih singkat, meningkatkan motivasi kerja, dan memungkinkan penilaian kemampuan yang lebih tepat. Kekurangan dari sumber internal yaitu membatasi masuknya pemikiran-pemikiran baru, dapat mendorong pertentangan di antara pegawai, memperkecil kelompok pelamar potensial, dan menghambat usaha untuk meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja. Sumber eksternal, kelebihannya itu jumlah calon yang lebih besar, membantu meningkatkan jenis tenaga kerja, mendorong masuknya pemikiran baru, biaya yang lebih rendah untuk pelatihan pegawai profesional,
tidak ada kelompok politik yang beraliansi dalam perusahaan, kemungkinan membawa rahasia pesaing dan membantu memenuhi kebutuhan kesempatan kerja yang sama. Kelemahannya itu menimbulkan ketidaksenangan pegawai yang ada, memerlukan biaya yang lebih besar dan menyita banyak waktu dan membutuhkan banyak tenaga. Nah, di sini ada penentuan metode perekrutan eksternal. Yang pertama itu While It and Return atau inisiatif pelamar. Kenapa disebut inisiatif pelamar? Adakah inisiatif dari seorang pelamar untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut? Yang kedua, employer referral atau rekomendasi pegawai biasanya direkomendasikan oleh pegawai yang telah bekerja dari perusahaan tersebut. Misalkan, saya mempunyai kakak, saya merekomendasikan kakak saya untuk bekerja di tempat perusahaan saya bekerja, itu adalah salah satu rekomendasi dari pegawai. Advertising atau iklan, biasanya iklan ini terjadi di media sosial. Saya mendapatkan iklan dari sebuah platform TV digital, di mana di situ membuka lowongan pekerjaan sebagai asisten, maka di situ saya akan melamar pekerjaan tersebut berdasarkan iklan yang saya dapatkan. State Employment Security Agency, lembaga pemerintah. Biasanya lembaga pemerintah seperti selembaran, ataupun lembaga-lembaga pemerintah yang sedang membuka lowongan-lowongan pekerjaan untuk membantu dari pemerintah tersebut. Private Placement Agency atau lembaga swasta, professional search firm atau perusahaan penyedia tenaga ahli, seperti contohnya asisten rumah tangga, biasanya mereka mempunyai perusahaan-perusahaan penyedia tenaga ahli yang dimana mereka telah terlatih untuk menjadi seorang asisten rumah tangga untuk mengurusi bayi, seperti kayak gitu contohnya. Educational institution atau lembaga pendidikan, professional association atau asosiasi profesi. Misalkan saya seorang dokter, saya mengikuti sebuah asosiasi profesi dokter, maka di situ pasti akan banyak sekali rekomendasi-rekomendasi pekerjaan berdasarkan asosiasi profesi tersebut. Labor organization atau organisasi buruh, seperti contohnya saya mengikuti komunitas buruh daerah Jakarta atau daerah Tangerang, di mana di situ akan memberikan informasi-informasi mengenai pekerjaan berdasarkan organisasi-organisasi tersebut. Yang selanjutnya itu temporary health agencies, yang selanjutnya adalah licensed employees dan departing employees serta open house. Nah, di sini ada langkah-langkah perekrutan. Yang pertama itu perencanaan sumber daya manusia. Kita harus merencanakan dulu nih sumber daya manusia itu mau apa saja dan kita mau rekrut di sebelah mana. Terus penentuan jabatan yang kosong, misalkan kita sedang membutuhkan asisten manajer ataupun staf-staf yang sedang kekurangan, maka dari itu kita harus mencari terlebih dahulu jabatan yang kosong sebelum kita merekrut sebuah sumber daya manusia. Permintaan manajer, biasanya manajer memberikan permintaan untuk mengisi beberapa ruang staf atau penambahan staf-staf. Informasi analisis jabatan, penentuan persyaratan jabatan, serta permintaan manajer. Selanjutnya itu sumber atau metode eksternal, job posting, rekomendasi pegawai, atau iklan lembaga pendidikan. Sejumlah calon karyawan. Nah, di sini ada contoh dari formulir lamaran pekerjaan. Nah, formulir lamaran pekerjaan apa saja sih yang melingkupi dari formulir lamaran pekerjaan? Yang pertama adalah data pribadi seperti nama, tanggal lahir, agama, status, nomor telepon, itu menjadikan data pribadi. Status pelamar biasanya seperti sudah menikah atau belum. Yang ketiga, keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Misalkan saya sangat terampil dalam bidang teknologi, seperti saya menggunakan komputer, saya mempunyai keahlian untuk menjahit, saya mempunyai keahlian untuk public speaking, atau memberikan motivasi, atau memperkenalkan sebuah produk. Itu riwayat pengalaman kerja. Misalkan saya setelah bekerja di restoran, saya menjadi waiter, saya menjadi kasir, saya melayani customer, saya menghadapi customer-customer, saya mempunyai pengalaman menjadi seorang staff manager, misalkan kayak gitu. Selanjutnya adalah piagam penghargaan yang pernah diterima. Misalkan saya menjadi best of the best, karyawan terbaik di perusahaan saya bekerja, atau saya menjadi karyawan teladan, saya mempunyai piagam penggunaan teknologi yang sangat rapi, baik, saya mendapatkan piagam tersebut, maka itu bisa dilampirkan sebagai pertimbangan dari perusahaan tersebut. Hobi atau kesukaan, misalnya hobi saya membaca, hobi saya menulis, hobi saya menonton video, hobi saya video-video seperti kayak video motivasi, hobi saya menonton film, itu menjadi salah satu hobi yang dimana mungkin bisa menjadi ketertarikan dari perusahaan tersebut. Jadi adalah referensi, misalkan saya melamar ke sebuah perusahaan direferensikan oleh teman saya yang telah bekerja di perusahaan tersebut. Sedangkan teman saya itu sudah mengenal saya, jadi dia bisa menjamin bahwa saya itu dapat bekerja dengan baik, makanya dia berani mereferensikan saya.
Itu adalah tanda tangan. Tentunya tanda tangan itu diperlukan sebagai tanda bukti bahwa lamaran tersebut benar-benar kamu ataupun Anda yang bikin, bukan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.